Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Oh iya, silakan masuk. Bu. Baik, silakan duduk Mbak. Ya Bu, terima kasih. Oh iya, apakah posisi duduknya sudah merasa nyaman? Kamu belum nyaman, atur posisi duduk senyaman mungkin ya. Karena kenyamanan itu ya akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Atau mungkin di sini kondisi suhu ruangannya belum kurang dingin atau kurang pas, Mbak boleh bilang ke ibu, nggak usah sungkan sama ibu ya. Anggap aja ini di rumah sendiri. Bagaimana Mbak? Kalau menurut saya sih, saya sudah nyaman Bu dengan posisi saya. Terus kondisi suhu di ruangan ini juga pas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, jadi sudah seimbang kok Bu suhunya. Oke, syukurlah kalau begitu. Oh iya, ibu bicara dengan Mbak siapa ya ini? Karena saya Jenny Bu. Oh, Mbak Jenny. Bagaimana kabarnya Mbak Jenny? Alhamdulillah sejauh ini kabar saya baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, kalau ibu boleh tahu, apa aja sih kesibukannya Mbak Jenny? Kesibukan saya saat ini ya saya mengikuti kuliah online Bu, karena kan lagi pandemi jadi semuanya dialihkan ke rumah ya. Jadi kuliahnya online, terus keluar juga hanya ada hal penting saja gitu Bu. Oh iya ya, sekarang itu semuanya serba online ya. Nggak menutup kemungkinan kuliah pun online, sekolah pun online, kerja juga online, semuanya online. Susah sih Mbak ya, aslinya kalau di tengah pandemi kayak gini tuh semuanya tuh harus dilakukan di rumah. Terus keluar tuh kalau ada hal yang urgent doang. Tapi ya mau gimana lagi, kita tuh tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari virus. Oh iya, pesan ibu kalau kemana-mana jangan lupa kita pakai masker, kalau nggak pakai face shield, terus ya kita harus rajin mencuci tangan agar virus itu tidak mengikuti kita, agar kita terhindar dari virus seperti itu. Oh ya, tadi Mbak Jenny kan bilang ya sibuk kuliah online ya. Nah, pesan ibu Mbak Jenny itu meskipun di tengah kondisi pandemi ini mengharuskan Mbak Jenny jadi kuliah online, Mbak Jenny harus tetap aktif ya dalam mengikuti perkuliahan secara online agar ilmu yang diberikan dosen itu bermanfaat bagi Mbak Jenny ke depannya. Seperti itu. Jangan mentang-mentang nih ya, semuanya di rumah, kuliah online di rumah. Tapi Mbak Jenny seenaknya nggak mengikuti kuliah, nggak aktif kuliahnya, terus seenaknya tidurnya dipol-polin sampai tidur malam, nggak bangun-bangun, nanti di waktu kuliah kuliah ada kuliah Mbak Jenny malah molor bangunnya, kan nggak enak seperti itu. Iya Bu, saya juga aktif kok mengikuti perkuliahan, dan tadi kan saya bilang kalau keluar hanya ada hal urgent saja, hal yang penting saja. Saya juga tidak melupakan dan melanggar protokol kesehatan Bu. Saya selalu memakai masker, bertemu ibu saja juga saya menerapkan protokol kesehatan, memakai face shield, dan saya juga selalu mencuci tangan, dan saya itu selalu membawa hand sanitizer dimanapun saya berada, begitu Bu. Jadi saya juga ya aktif Bu, tetap mengikuti kuliah dengan baik, seperti itu Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya. Pokoknya jangan mentang-mentang di rumah itu seenaknya, kan sekarang tuh banyak Mbak anak kuliah juga, terus anak-anak sekolah gitu ya, dia tuh seenaknya gitu loh. Kalau ada kelas itu sekarang PDW lah pokoknya, terus dosen atau gurunya ngasih tugas gitu kadang ada yang nggak ngerjain, terus waktunya Zoom meeting atau video meeting gitu mereka malah tiduran, traveling sosmed lah, apalah, pokoknya tuh mereka nggak memperhatikan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan gurunya atau dosennya. Seperti itu, jangan sampai ya Mbak, seperti itu harapan ibu. Ya, saya tetap kok Bu, mengikuti dengan baik. Saya juga mendengarkan apa yang dosen saya sampaikan, ya kan, karena itu juga pastinya kan bermanfaat ya buat saya. Jadi ya saya ikuti perkuliahan tersebut dengan baik Bu, seperti itu. Iya Mbak Jenny. Oh ya Mbak Jenny, ketemu ibu ini pasti ada yang ingin diceritakan ya pada ibu, benar begitu? Iya Bu, saya di sini tuh ingin sharing tentang permasalahan saya sama ibu. Oh, intinya di sini tuh Mbak Jenny ingin melakukan proses konseling ya kan? Ya Bu. Oke. Apakah Mbak Jenny sebelumnya pernah mengikuti proses konseling? Saya belum pernah melakukannya Bu, tapi saya tuh pernah mendengarnya. Oh, baiklah.
kayak begitu. Akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih proses konseling itu? Jadi proses konseling itu adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselingnya. Jadi di sini itu Ibu bertindak sebagai seorang konselor dan Mbak Jenny ini sebagai konseling. Nah, tugasnya konselor itu apa sih? Konselor itu tugasnya sebagai fasilitator atau yang mana itu nanti membimbing dan mengarahkan Mbak Jenny dalam mencari solusi dari permasalahan Mbak Jenny. Nah, Mbak Jenny di sini tugasnya apa? Mbak Jenny adalah sebagai orang yang menceritakan permasalahan yang terjadi. Jadi Mbak Jenny di sini kan pastinya ingin mencari solusi kan dari permasalahan Mbak Jenny. Jadi Mbak Jenny kan tidak ingin terus-menerus ada di dalam posisi Mbak Jenny yang mempunyai masalah kan pastinya. Mbak Jenny ingin menemukan masalahnya sehingga Mbak Jenny bisa berproses, atau Mbak Jenny nggak akan kembali ke masalah Mbak Jenny yang misalnya malas belajar seperti itu kan nggak enak gitu loh. Jadinya di sini tuh diharapkan Mbak Jenny tuh diharapkan Mbak Jenny itu mengikuti proses konseling dengan baik, dengan cara Mbak Jenny itu nanti kedepannya bisa menemukan masalah itu. Jadi Mbak Jenny nanti yang menemukan masalah, Ibu yang membimbing. Tapi di sini bukan Ibu loh ya, di sini bukan Ibu loh ya yang menemukan solusi. Yang menemukan solusi. Maaf ya. Jadi di sini bukan Ibu yang mencari solusinya, melainkan Mbak Jenny sendiri yang mencari solusi itu. Di sini Ibu itu cuma mengarahkan. Jadi yang mencari solusi itu ya dari Mbak Jenny sendiri, dari pikirannya Mbak Jenny sendiri, seperti itu. Apa sudah paham? Sudah paham Bu. Oke, akan Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi di dalam proses konseling itu ada durasinya. Durasinya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, biasanya tuh diadakan beberapa pertemuan. Jadi Ibu tawarkan kepada Mbak Jenny. Mbak Jenny mau 30 menit atau 45 menit nih? Saya sih 30 menit saja Bu. 30 menit ya. Oke, kalau begitu. Jadi Mbak Jenny sepakat 30 menit kan. Nah, ini tuh nanti pertemuan berikutnya itu nanti bahas. Jadi kalau misalnya di sini Mbak Jenny sekiranya belum menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Mbak Jenny, nah di pertemuan berikutnya itu nanti akan kita bahas. Jadi kalau itu pertemuan berikutnya tuh kayak misalnya di sini pertemuan ini belum cukup waktunya, kita akan mengadakan pertemuan berikutnya seperti itu Mbak. Nanti masalah pertemuan berikutnya akan kita atur lagi jadwalnya. Terserah kapan, seperti itu. Oke, akan Ibu jelaskan lagi ya. Jadi di dalam proses konseling itu ada beberapa asas Mbak. Yang paling utama itu adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tuh adalah asas utama yang harus dijaga oleh seorang konselor agar masalah konseling itu tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Jadi di sini dengan adanya asas kerahasiaan itu permasalahan dari konseling itu tidak akan dibocorkan oleh siapapun, melainkan yang tahu itu hanya konseling dan konselornya saja. Jadi konselor di sini tuh tidak boleh membocorkan kemana-mana ke orang lain, ke siapapun. Soalnya di sini konselor sudah ada kode etiknya. Jadi kalau misalnya konselor ini melanggar, pasti konselor akan mendapatkan sanksi seperti itu Mbak. Pak sudah paham? Sudah Bu, tapi saya masih ragu. Saya tuh masih takut, nanti takutnya bocor ke orang lain gitu loh. Saya masih ya gitu Bu, takut gitu loh nanti nanti bisa diketahui oleh orang lain. Tenang Mbak Jenny, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi di sini tuh asas kerahasiaan itu benar-benar dijaga kok Mbak. Jadi nggak akan dijamin, Ibu yakin 100% dijamin kerahasiaannya ini nggak akan Ibu bocorkan ke siapapun. Kalau misalnya Ibu melanggar, berarti Ibu kan melanggar tugas Ibu sebagai konselor. Jadi diharapkan Mbak Jenny itu nggak ragu lagi, nggak khawatir, nggak takut nanti masalah Mbak Jenny ini tuh akan dibocorkan oleh Ibu seperti itu Mbak. Jadi nggak perlu khawatir lagi Mbak. Soalnya ya yang udah Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah ada kode etik. Nanti kalau Ibu melanggar, Ibu akan mendapatkan sanksi seperti itu Mbak. Baik Bu, setelah Ibu meyakinkan saya dan menjelaskan lagi, saya bersedia Bu mengikuti proses konseling ini. Jadi Mbak Jenny bersedia ya. Soalnya kalau Mbak Jenny-nya masih ragu-ragu dan nggak yakin, proses konseling ini tidak akan berjalan Mbak. Soalnya harus ada keyakinan dari dalam diri konseling. Misalnya kalau konselingnya masih ragu-ragu ya prosesnya nggak berjalan. Terus ini ya nggak ada unsur keterpaksaan kan ya Mbak? Nggak Bu, ini
dari hati saya ingin menyelesaikan permasalahan saya gitu. Iya, jadi soalnya kan pastinya di sini Mbak Jenny ingin bertemu dengan ibu kan, ingin memecahkan masalah Mbak Jenny, bukan begitu? Iya Bu, benar. Sekarang Mbak Jenny boleh menceritakan permasalahan apa sih yang ada di dalam diri Mbak Jenny. Sekarang ceritakan. Jadi begini Bu, saya tuh merasa bosan Bu dengan kegiatan saya. Nah, saya kan setiap harinya nih mengikuti kuliah, lalu mengerjakan tugas. Nah, saya tuh sering Bu dimarahin orang tua saya, dikira tuh saya tuh nggak belajar. Padahal kan ya saya mengikuti ini Bu, perkuliahan. Tapi kayak orang tua saya tuh melihat saya tuh kok selalu main HP, selalu senang-senang, kok nggak pernah belajar. Padahal saya kan juga belajar Bu. Dan terkadang itu Bu pernah saya ya nggak pernah sih, saya tuh saking bosannya dengan belajar tuh saya nggak belajar Bu. Saya tuh malah asik dengan kegiatan saya sendiri, kegiatan yang lain. Terus saya juga tidak mengerjakan tugas, ya itu Bu, makanya orang tua saya marah. Seperti itu Bu. Oh, jadi boleh Ibu rangkum ya. Jadi di sini Mbak Jenny itu merasa bosan. Soalnya Mbak Jenny itu dari pagi sampai sore itu Mbak Jenny kuliah terus kan ya. Terus Mbak Jenny juga mengerjakan tugas. Terus dimarahi orang tua soalnya dikira Mbak Jenny itu nggak pernah belajar. Padahal Mbak Jenny itu main HP itu kan menghilangkan kebosanan kan, seperti itu kan ya. Iya Bu, saya tuh ya kalau menghilangkan kebosanan kebosanan saya tuh ya dengan main HP, lalu lihat-lihat sosmed gitu loh Bu, traveling sosmed. Terus ya masa iya Bu saya belajar terus, kan ya saya bosen, saya masa ngerjain tugas terus. Belum lagi ini Bu, kalau misalnya keponakan saya nih biasanya kan diajarin saya buat ngerjain PR ya, jadi saya males Bu dengan disuruh bantu mereka buat ngerjain PR. Ya udah nggak ada waktu buat belajar, yang mending habis ngerjain kan, karena kan tadi kan saya sudah bilang juga kuliah sampai sore. Nah terus waktunya habis maghrib tuh kadang keponakan saya juga udah minta bantuan saya, ya sudah habis itu udah males Bu, jadi udah males pikir lagi buat belajar, mendingan saya tidur, mendingan saya traveling sosmed kayak gitu Bu. Jadi kamu tuh merasa bosan gitu kan ya Mbak dengan aktivitasmu yang itu aja kan ya. Terus hal apa sih yang dapat kamu lakukan dengan kebosanan kamu itu tadi? Ya itu Bu, saya ya kan supaya nggak bosan ya, saya supaya nggak bosan belajar sama ngerjain tugas ya, nanti saya tidur, terus saya traveling sosmed, saya lihat kayak maksudnya saya melakukan hal apa yang saya suka Bu ya, kadang gitu dengerin lagu lah atau apalah, pokoknya nggak mau belajar Bu, yang penting saya seneng. Ya udah kan saya sudah traveling sosmed kan, saya maksudnya saya sudah melakukan apa yang saya sukai gitu Bu. Oke, nah kira-kira bagaimana sih Mbak respon dari orang tua Mbak terkait Mbak yang kayak gini? Responnya itu apakah dimarahi atau seperti apa? HP Mbak mungkin disita atau gimana? Kalau disita sih enggak Bu, enggak sampai disita, tapi diomelin gitu loh Bu, dimarahin. Kamu tuh ya masa waktunya dihabisin dengan main HP. Tapi itu kayak udah jadi angin lalu gitu loh Bu. Kalau orang tua saya malah paling kan kalau pegel-pegel sendiri kan udah berhenti gitu loh Bu. Jadi yang penting kan saya seneng, yang penting saya suka dengan apa yang saya lakukan. Ya saya nggak perlu belajar lah, ngapain gitu, ngapain ngerjain tugas, mendingan buat tidur gitu Bu. Jadi itu kayak biarin lah, diomelin ya udah didengerin, ntar kan juga diem sendiri gitu. Jadi kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh Bu. Kira-kira nih Mbak Jenny kan tadi kalau Mbak Jenny kan tadi itu bilang kalau misalnya bosen dengan belajar. Nah terus tugasnya Mbak Jenny gimana? Kan Mbak Jenny jadi nggak ngerjain tugas. Nah, terus kalau tugasnya nggak dikerjain, apakah Mbak Jenny kuliahnya lancar nanti? Ya enggak Bu, ya itu Bu, jadi saya kesini tuh kayak cerita ke ibu apa yang saya lakukan ini benar gitu loh Bu. Dan saya tuh ternyata setelah saya telusuri dan saya tuh sadar ternyata kalau saya kayak gini terus kan ya berimbas ke kuliah saya gitu loh Bu. Jadi
makanya saya kesini Bu, tapi saya tuh gak tahu kayak gimana, apa yang perlu saya rubah, itu saya masih butuh gitu loh Bu, mau melakukannya seperti apa gitu. Oke, nah tapi di sini tuh Mbak Jenny tuh sudah sadar dengan apa perlakuan Mbak Jenny ini, dengan kegiatan yang Mbak Jenny lakukan ini. Mbak Jenny sudah merasa aku lo nggak baik kalau kayak gini terus, aku kalau misalnya bosan belajar terus gimana nanti kuliahku. Mbak Jenny kan sudah menyadari kan. Nah di sini kalau misalnya nih ya Mbak Jenny terus menerus melakukan hal seperti itu, hal apa yang akan Mbak Jenny dapatkan, hal positif atau hal negatif? Pastinya hal negatif Nah Bu, Mbak karena Jenny kan sudah ya, sadar. ya Bu, pastinya kan ya nanti imbasnya ke nilai saya, terus diomelin tadi. Ya soalnya karena mungkin orang tua saya ya sumpah Bu dengan saya, masa saya tuh nggak pernah belajar, kadang tugas juga keteteran, apa sampai nggak dikerjain juga. Nah itu Bu makanya. Ya. Jadi ya hal negatif Bu, Ya, pastinya. Ya, nah Mbak Jenny kan sudah sadar nih. Nah kira-kira hal apa yang dapat Mbak Jenny lakukan untuk merubah sikapnya Mbak Jenny yang merasa bosan tadi dalam belajar? Ya saya kalau bosan Bu, ya kan dengan melakukan apa yang saya suka, jadi tuh gak belajar. Terus saya tuh juga pinginnya ya Bu, pinginnya tuh saya tuh tetap giat belajar Bu, tanpa menghilangkan kesukaan saya gitu. Dan saya juga ingin apa maksudnya rajin mengerjakan tugas seperti itu Bu, tapi saya tuh ya masih bingung bagaimana caranya. Terus kan saya tadi kan ibu tanya, terus kalau misalnya saya kayak gini terus kan ya pastinya kan hal negatif terus yang dapat saya hal negatif yang saya dapatkan gitu Bu. Jadi ya memulainya tuh kayak gimana tuh saya masih bingung Bu, seperti itu ya. Saya tuh di lain sisi tuh ingin berubah, tapi di lain sisi tuh saya ingin maksudnya masih berada di zona malas tersebut gitu loh Bu. Jadi masih ingin berubah tuh kayak maju mundur gitu loh Bu. Iya nggak ya? Tapi kan mendingan enak tidur, mendingan enak ini trending sosmed kayak gitu loh Bu. Jadi kayak ada yang bisikin saya, kamu loh kayak gitu loh Bu. Jadi antara ingin melakukan perubahan tapi kayak mundur gitu. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Kayak gitu loh Bu. Itu. Nah setelah Mbak Jenny ucapkan tadi, apa yang Mbak Jenny ucapkan tadi itu sebenarnya Mbak Jenny itu sudah sadar akan perilaku yang salah terhadap diri Mbak Jenny. Itu Mbak Jenny sudah menyadari sebenarnya. Kalau misalnya Mbak Jenny melakukan seperti itu terus, ya Mbak Jenny kedepannya nggak akan menjadi manusia yang maju. Mbak Jenny sudah sadar. Kalau misalnya gini-gini terus ya saya malah merugikan gitu loh, malah istilahnya kayak merugikan dirinya Mbak Jenny sendiri kan. Nah Mbak Jenny itu butuh memantapkan diri sebenarnya, harus ada keyakinan dalam diri bahwasanya aku harus aku berubah seperti itu. Nah kira-kira hal apa sih yang dapat Mbak Jenny lakukan untuk memantapkan hati Mbak Jenny agar Mbak Jenny itu kedepannya menjadi lebih baik? Memantapkan hati ya Bu, ya, memantapkan diri ya. Saya tuh perlu untuk berubah kan Bu. Jadi kayak ada keyakinan dalam diri saya kalau misalnya saya berubah, ya saya perlu melakukan hal ini loh gitu kan Bu. Nah, saya tuh butuh motivasi Bu, satu motivasi dari keluarga, dari orang tua, atau dari teman-teman terdekat saya. Sebenarnya kayak supaya saya tuh nggak malas belajar gitu Bu, supaya saya tuh kalau ingin nilai bagus ya saya harus saya belajar, ya saya mengerjakan tugas. Kalau misalnya saya gini-gini aja kan ya efeknya nggak baik juga buat saya. Orang saya aja ingin nilai bagus, nah kalau saya nggak melakukan apa-apa kan ya percuma gitu kan ya Bu ya. Tapi tuh saya kayak masih bingung gitu loh Bu, bagaimana kayak yang saya bilang tadi, kayak maju mundur buat melakukannya. Jadi tuh mungkin dengan motivasi dari orang-orang terdekat saya tuh bisa membantu saya supaya konsisten untuk terus belajar tanpa meninggalkan ini Bu, belajar dan tanpa tidak mengerjakan tugas gitu Bu. Jadi saya dengan motivasi dari orang-orang terdekat saya itu kan saya kayak oh iya kan saya pingin nilai bagus
jadi kan diingetin terus, oh iya, kayak sebagai reminder gitu loh ke mereka, kayak pengingat buat saya untuk terus belajar gitu kan. Jadi ya saya butuh orang-orang seperti itu supaya saya konsisten dengan apa yang saya lakukan gitu Bu. Iya benar Mbak Jenny. Jadi Mbak Jenny di sini tuh apa yang Mbak Jenny bilang tuh benar. Mbak Jenny butuh motivasi dan dorongan dari orang-orang terdekat Mbak Jenny sebagai istilahnya sebagai alarm gitu loh. Alarm Mbak Jenny agar Mbak Jenny tuh nggak malas-malasan lagi, agar Mbak Jenny tuh nggak merasa bosan lagi dalam belajar. Ya memang sih kalau terus-menerus belajar kan akan mengakibatkan kebosanan. Tapi ya kalau misalnya itu nggak dilawan, malah akan merugikan diri Mbak Jenny. Ya bolehlah, kan ada saatnya main-main, ada saatnya belajar. Jadi soalnya ibu sendiri pun ya seperti itu, nggak melulu belajar. Kalau melulu belajar terus ya capek, memang nggak menyadari itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai kebablasan gitu loh. Soalnya kalau kebablasan Mbak nggak bisa ngatur, nggak bisa kontrol, nggak bisa kontrol itunya Mbak, kebosanannya Mbak, nanti Mbak malah akan merugikan diri Mbak sendiri. Jadi di sini tuh balance gitu antara belajar, antara main-main, itu harus balance. Ya kayak ya balance gitu, biar kedepannya nanti kita menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Butuh motivasi, butuh dorongan. Ya kalau misalnya Mbak Jenny kayak masih aku loh masih pingin gini, aku loh masih pingin gini, ya bolehlah sekali ya belajar, nggak belajar ya nggak apa-apa, yang penting nggak belajar tuh nggak melulu setiap hari kok Mbak. Ya dicicil gitulah intinya. Nanti tujuannya kan biar nanti kalau misalnya ujian itu nggak digeradak gitu loh. Kalau digeradak satu hari SKS gitu, sistem semalam ujian, kita ujian SKS sistemnya, ya malah nilai kita hancur gitu loh. Jadi emang ya nggak mengharuskan sih, ya nggak mengharuskan belajar setiap hari. Kalau belajar setiap hari terus ya bosen, ya nggak kuat gitu loh. Ya emang seperti itu. Pokoknya di sini balance lah antara main-main, antara belajar, harus balance Mbak. Iya Bu, tadi kan ya pasti capek ya Bu, masa iya belajar terus kan capek. Apalagi saya ini loh Bu, fisiknya itu Bu lemah. Kalau misalnya saya SKS gitu, nanti malah saya sakit, nggak bisa ikut ujian gitu kan saya Bu. Jadi saya butuh banget motivasi dari orang-orang terdekat saya supaya saya terus belajar gitu. Tapi saya tuh masih ya gitu Bu, masih bingung dan butuh orang-orang seperti itu Bu, supaya saya ya konsisten dengan perubahan saya gitu. Nah Mbak Jenny ini kan tadi bilang butuh motivasi sama dorongan, tapi di dalam diri Mbak Jenny tadi kan Mbak Jenny sudah sadar kan ya akan hal kalau misalnya Mbak Jenny kayak gini terus kan nggak akan maju gitu ke depannya. Nah ininya di sini tuh Mbak Jenny harus semangat untuk berubah dan yakin bahwasanya aku tuh bisa loh berubah. Aku tuh nggak mau loh kalau misalnya kayak gini terus. Kalau kayak gini terus nanti berakibat buruk kepada nilaiku, dan aku nggak mau terus-terusan dimarahi orang tuaku. Kalau aku merasa bosan belajar, kalau aku malas-malasan gini malas-malasan terus dalam belajar, ya aku gini-gini terus, nggak jadi manusia yang berkembang seperti itu kan. Jadi Mbak Jenny di sini tuh sudah sadar akan hal itu. Nah sekarang apa rencana Mbak Jenny ke depannya agar Mbak Jenny itu nggak bosan lagi? Seperti gimana? Jadi menumbuhkan semangatnya tuh bagaimana gitu tapi agar semangat dalam belajar loh ya. Ya seperti itu. Ya ini Bu, mesti mulus pikiran saya. Misalnya saya ingin berubah, ya saya harus saya perlu melakukan hal tersebut, hal yang bisa membawa saya ke arah yang lebih baik. Dan saya juga istilahnya kayak gimana ya Bu, semangatnya tuh mungkin melakukan hal yang saya suka, dengan mungkin mendengarkan musik yang saya suka, itu kan bisa menumbuhkan semangat Bu. Apalagi kalau misalnya saya lagi bosan gitu kan, dengan musik oh iya, kalau misalnya keinget ya belajar, oh iya waktunya belajar kan,
ingin berubah, masa kayak gini terus gitu. Jadi mungkin dengan mendengarkan musik yang bisa memotivasi saya buat belajar, membuka semangat saya supaya saya terus belajar Bu. Terus yang rencana ya Bu ya sekarang, rencana saya sih ya saya mengatur waktu Bu, antara senang-senang atau melakukan hal yang saya suka dengan mengatur waktu belajar gitu. Jadi misalnya kayak di jadwal gitu kan Bu, di jadwal misalnya hari ini belajar saya jam sekian, terus membantu keponakan jam sekian gitu, terus sama seneng-seneng kayak jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman itu kapan kayak gitu. Jadi kata itu tadi kan juga agar seimbang ya Bu, antara yang saya lakukan dengan perubahan yang saya lakukan itu seperti apa. Jadi kayak diatur gitu kan Bu, supaya saya tuh konsisten, maksudnya belajar iya, senang-senang iya, tanpa merasa bosan gitu. Karena kan kalau belajar terus ya bosan kan pastinya. Jadi ya supaya saya bisa merefresh pikiran saya gitu. Jadi jangan hanya belajar, tapi dengan melakukan hal-hal yang saya suka dan seimbang lah pokoknya, sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan takarannya begitu Bu. Nah, iya benar Mbak Jenny. Jadi yang Mbak Jenny utarakan ini, pendapat yang Mbak Jenny utarakan ini, Ibu rasa sudah mewakili. Nah, Mbak Jenny sudah sadar dan Mbak Jenny sudah menemukan solusinya. Nah, itu benar sekali Mbak, mengatur jadwal untuk kegiatannya Mbak Jenny itu sudah sadar gitu loh Mbak Jenny. Nanti ini waktunya belajar itu jam sekian, waktunya senang-senang jam sekian, waktunya drakor kalau misalnya suka drakor ya, kalau nonton film itu jam sekian. Jadi Mbak Jenny itu sudah sadar loh, Mbak Jenny itu sudah mau gitu loh mengatur jadwal biar Mbak Jenny itu nggak bosan lagi dalam belajar. Ya mungkin gini dulu deh Mbak, belajarnya tuh nggak ya langsung berjam-jam sampai 3 jam gitu, enggak. 1 jam dulu lah sehari misalnya habis kuliah aku belajar 1 jam dulu, 1 jam nanti ada jedanya, ntar malam belajar lagi 1 jam. Jadi belajarnya tuh nggak yang langsung dengan gitu loh ya, langsung gimana sih bilangnya, kayak nggak langsung dibuat 3 jam langsung diforsir 3 jam, nggak gitu. Jadi mungkin ada jedanya. Jadi ini jam sekian 1 jam dulu, entar berhenti terus lanjut lagi mungkin jam 8 atau jam 9 dilanjut lagi. Mungkin kalau Mbak Jenny-nya udah bosen, kalau sudah merasa bosen ya berhenti. Soalnya kalau misalnya sudah bosen masih terus dipaksa belajar itu malah nggak masuk nanti di otak. Jadi seperti itu ya ibu itu ke Mbak Jenny itu, Mbak Jenny sudah sadar. Tadi Mbak Jenny sudah bilang kalau mengatur jadwalnya itu nggak yang belajarnya tuh langsung diforsir sampai 5 jam 6 jam gitu, malah kan masih belum bisa beradaptasi kan ya kalau kayak gitu. Jadi 1 jam dulu terus nanti dilanjut lagi 1 jam. Jadi itu pelan terus nanti kalau misalnya sudah mulai terbiasa belajarnya nanti ditambah 2 jam lah, hari berikutnya nanti 2 jam 3 jam, pokoknya diaturlah jadwalnya seperti itu. Antara main-main, antara belajar, antara senang-senang itu diatur bisa mungkin sebagaimana mestinya Mbak Jenny, sesuai porsinya Mbak Jenny. Iya Bu, berarti saya perlu untuk menyeimbangkan ya Bu ya, antara waktu belajar, antara main-main seperti itu, dan supaya saya juga rajin mengerjakan tugas. Ya itu penting Mbak. Oke, Ibu rasa sudah 30 menit nih ya kita bicara. Nggak sadar nih 30 menit ngobrolin tentang masalahnya Mbak Jenny. Ibu akhiri ya kalau begitu ya. Terima kasih Mbak Jenny atas waktunya. Mbak Jenny sudah bersedia cerita terkait permasalahan yang terjadi pada diri Mbak Jenny. Itu Mbak Jenny sudah sangat baik loh, maksudnya mengutarakannya, sudah baik mencari solusinya gitu. Jadi ini di sini dari tadi tuh
yang paling banyak bicara itu malah Mbak Jenny. Mbak Jenny itu soalnya kan sudah terdorong gitu loh ingin berubah, jadi Mbak Jenny itu sudah menemukan ini loh aku mau kayak gini, tinggal do it-nya aja seperti itu. Ya Bu, justru saya loh yang terima kasih sama Ibu. Soalnya kan Ibu juga udah mencerahkan pikiran saya supaya saya konsisten untuk bisa melakukan perubahan, supaya saya tidak malas belajar, supaya saya tidak menunda-nunda mengerjakan aku atau bahkan rajin mengerjakan tugas begitu. Jadi saya yang terima kasih loh Bu. Ya, sama-sama Mbak Jenny juga, saya juga terima kasih. Oke, kalau begitu kita akhiri ya Mbak pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Ya.